Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih kami sampaikan kepada narasumber kita yang hadir pada malam ini, Mas Dendi Renaldo Permana. Kemudian teman-teman sekalian, peserta kelas online Programmer Framework ya, yang diselenggarakan oleh Sahaja Innovation, baik yang di kelas mahir maupun yang di kelas dasar. Dan acara kita pada malam ini ya, temanya adalah merupakan acara dialog Zoom Programmer Framework dengan tema cara efektif ya mengasah skill coding programmer framework gitu ya. Dan sudah hadir pada kesempatan yang berbahagia ini sebagai kita Mas Dendi Renaldo Permana. Assalamualaikum Mas Dendi, selamat malam. Waalaikumsalam Pak, malam juga Pak. Ya. Jadi kami di kelas online ini Mas Dendi, pesertanya itu ada yang kelas dasar, ada yang kelas mahir. Kelas dasar itu targetnya adalah mengenal dasar-dasar agar bisa membuat satu aplikasi sederhana menggunakan CodeIgniter. Nah, kita menggunakan CodeIgniter 3. Nah, di sana sudah ada belajar gimana sih MVC, bagaimana menggunakan template, bagaimana ada login, kemudian ada admin dashboard sederhana, studi kasusnya perpustakaan, kemudian menggunakan template sederhana, admin LTE 3, dan paling tidak di dalamnya sudah ada CRUD, kemudian transaksi data kalian, dan laporan data, gitu ya. Nah, sehingga mereka mendapat satu pengalaman ngoding, mulai dari dasar-dasar sampai query seperti apa dan lain-lain, sampai menghasilkan satu aplikasi sederhana. Nah, dan di kelas mahirnya, mereka melanjutkan bagaimana tingkat advance-nya, bagaimana memodifikasi dan membongkar satu master framework yang sudah saya siapkan. Nah, yang saya pakai itu adalah punyanya Lokomedia yang sudah kita dapatkan. Nah, sehingga mereka memodifikasi mulai dari kontennya, kemudian memodif template-nya, memodif back-end-nya, dan segala macam, termasuk nanti menambahkan fitur yang belum ada di situ, sehingga pengalaman codingnya itu akan lebih banyak, sehingga nanti ketika bermain aplikasi, ya sudah harusnya bisa lebih lagi begitu ya. Nah, dan pada malam ini saya berharap bisa mendapatkan sharing ilmu dan pengalaman dari Mas Dendi Renaldo Permana sebagai salah satu member di grup CodeIgniter Indonesia di Facebook ya, dan salah satu juga yang membuat produknya, yang kemudian saya tertarik untuk mengajak beliau sharing di sini ya, dengan salah satu nanti bisa cerita sedikit tentang produknya itu, Mas Dendi. Oke, mungkin bisa diceritakan dulu Mas Dendi, profil singkatnya, kerja di mana, kemudian domisili di mana, mungkin bisa diceritakan dulu Mas Dendi. Ya, baik Pak. Izinkan saya perkenalkan diri ya Pak. Boleh, silakan. Ya Pak, perkenalkan nama saya Dendi Renaldo Permana. Saya adalah seorang mahasiswa di Universitas Riau semester 7. Jadi kegiatan saya saat ini yaitu penelitian dan juga sebagai backend Node.js developer di Glovorik Teknologi Indonesia. Nah, jadi saya sudah mulai menggunakan PHP sejak tahun 2019 dulunya, Pak. Nah, itu saya awalnya menggunakan PHP natif saja, tapi ketika tahun 2020 saya tertarik pakai CodeIgniter, Pak. Jadi awal mula saya pakai CodeIgniter 3 itu untuk buat aplikasi rental mobil. Itu aplikasi pertama saya, Pak, dengan CodeIgniter 3. Itu dia, Pak. Waktu pertama menggunakan CodeIgniter itu berarti semester berapa waktu itu, Mas Dendi? Masih semester 1, tapi mau UASnya, Pak. Wih, masih benar-benar Iya. awal kuliah ya gitu ya. Iya, Pak. Benar. Kan kalau kita masih awal-awal kuliah gitu tuh kan
kan belum banyak itu dikasih kuliahan tentang coding, tentang RPL, software dan segala macam. Itu gimana belajarnya dulu, Mas Den? Dulu saya awalnya ikut bootcamp, Pak. Namanya Digital Talent Scholarship. Saya ikut skemanya junior web developer. Yang bisa ikut tuh hanyalah yang lulusan SMK aja, Pak. Kebetulan saya lulusan SMK dulu. Nah, Oke. jadi awal mula saya memang nggak ada basic programming, Pak, walaupun saya dari SMK. Dulu SMK saya tentang jaringan fisik, lebih ke fiber optik gitu, Pak. Jadi nggak ada sama sekali tentang komputer gitu. Ya, 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 ya. Nah, ini menarik karena teman-teman yang hadir saat ini nih, sebelumnya tuh kita menghadirkan narasumber yang memang mereka itu alumni S1, S2 yang memang jurusan komputer. Dan mereka rata-rata memang walaupun tetap belajar dari luar, itu memang dibekali dari kuliahnya. Nah, kalau Mas Dendi ini memang dari awal ya kan itu memang sudah dari luar nih sumber apa namanya ya ilmunya, bootcamp di luar, kemudian ditambah lagi dengan ya mungkin di pas saat kuliah, bahkan sampai sekarang beliau masih kuliah ya di Universitas Riau ya Mas Dendi ya. Iya, Pak, benar. Oke, berarti di Bangma Sakti Panam itu ya. Nah, iya, Pak, benar. Ya, saya dulu 2011 sampai 2019 itu di Pekanbaru Riau. Saya dulu ngajar juga di Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Riau. Kemudian sampai dengan terakhir itu saya tinggal di Bangau Sakti itu juga samping kampusnya Mas Dendi itu. Jadi prinsipnya itu buat teman-teman sekalian bahwa yang namanya kita bisa menjadi seorang programmer itu bisa karena kita memang belajar sendiri, bisa karena kita mengikuti satu bootcamp atau pelatihan, ya seperti yang teman-teman lakukan sekarang bersama saya, kita sama-sama belajar ini adalah salah satu bentuk bagaimana kita mendapatkan skill dan mengasah skill kita di samping juga dari bangku kuliah atau dari pendidikan formalnya, begitu ya. Oke, dan Mas Dendi sampai dengan saat ini juga masih semester 7 gitu ya, masih kuliah tapi pengalamannya sepertinya udah luar biasa ini Mas Dendi ya. Oke, Iya, berarti lumayan. ya framework-nya yang didalamin hanya sebatas CI3 atau yang lain juga Mas Dendi? Kalau saya ini saya full stack, Pak. Saya bisa CI 3, 4, Laravel 8, 9, sama React.js, React Native, sama Node.js, Nest.js, sama apa lagi, Pak? Oh, Sama Flash juga bisa, Pak. luar biasa ya. Belum selesai kuliah tapi semuanya sudah dikuasai sepertinya full stack ya oleh Mas Dendi. Iya, Pak. Oke, waktu menentukan pilihan mau ke full stack apa pertimbangannya? Kadang orang ini kan kadang oh saya front end sajalah, saya back end saja gitu. Waktu itu gimana pertimbangannya Mas Dendi? Eh, Awalnya kan saya ini, Pak, lebih tertarik ke matematika dan logika gitu kan, Pak. Jadi saya milihnya back end gitu, Pak. Tapi setelah saya lihat prospek-prospek kerja orang front end itu lebih baik gitu, Pak. Dari mulai gajinya segala macamnya, Pak. Jadi saya tertarik juga untuk mempelajari semisal yang kayak sekarang lagi trennya itu React, Pak. Makanya Ya, saya pelajari React gitu, Pak. oke. Nah, itu tahunya bahwa misalnya contoh tadi tren front end seperti apa, kemudian React itu ternyata itu yang dipakai, itu info dari mana itu Mas Dendi? Apakah memang selalu update info dari luar atau ada komunitas atau apa gitu? Nah, kalau itu, Pak, saya kan ada pasang plugin di browser ya, Pak, namanya WAPP Analyzer gitu, Pak. Oh Saya ya, susah bacanya, Pak. betul Nah, betul. iya. User. Jadi saya tengok di setiap browser itu sekarang memakai React.js semua gitu, Pak. Betul betul betul. Ya, jadi kan kalau menggunakan React.js otomatis backend-nya tidak terdeteksi kan, Pak, pakai teknologi apa. Ya. Nah, jadi saya pikir, oh berarti ini kan menggunakan React.js sebagai front end-nya dan back-end-nya itu biasanya bisa aja pakai Laravel atau Node.js gitu, Pak. Ya, betul. Dari Jadi, situ saya tertariknya, Pak. nah kan awalnya Mas Dendi mendalamin framework Codeignitor kan? Iya benar, Pak. Codeignitor 3, 3.
Ya, klik 3 pertama kali ya, Iya kemudian benar. lanjut ke 4, gitu kan? Nah, ada semacam pandangan saat ini beberapa calon programmer itu langsung lompat ke C4 misalnya atau ke Laravel gitu ya. Itu kira-kira Mm-mm. menurut Mas Dendi gimana cara belajar seperti itu? Sebenarnya untuk dari CI3 ke CI4 itu Pak, eh, nggak terlalu signifikan ya Pak. Karena dia cuma ada penambahan di bagian migration sama routingnya itu aja sih Pak. Pentingnya ya. Kalau saya lihat, iya. Tapi kalau misalkan maksudnya dari basic awalnya memang nggak ada programmingnya gitu Pak, mungkin bisa pelajari dari PHP dulu gitu. Hmm. Soalnya dari PHP loncat ke MVC itu terlalu jauh Pak menurut saya. Betul, betul, betul. Jadi nah ini kan kadang kita sudah mulai masuk ke cara efektif belajar ini, Mas Dendi ya. Jadi Iya menurut Pak. itu, apakah cara efektif belajar untuk menjadi seorang programmer yang anggaplah kita sebut handal atau mungkin siap bekerja di perusahaan gitu ya? Apakah memang harus tahapannya itu belajar natif dulu, kemudian salah satu framework dari yang mungkin kayak tadi itu C3, C4, atau langsung aja dari natif itu langsung ke framework terkininya gitu. Gimana bagusnya atau efektifnya belajar framework, Mas Dendi? Mungkin saya cerita agak panjang boleh ya Pak? Boleh, boleh, boleh. Nah, ini intinya di sini sebenarnya, Mas Dendi. Iya. Silakan, silakan. Nah, saya sering kali Pak ngajarin teman saya dan saya juga ada murid sebenarnya Pak. Nah, itu rata-rata mereka kesalahannya ketika belajar programming dia tidak tahu bagaimana cara sistem itu bekerja gitu Pak. Jadi saya tekankan kepada mereka gimana caranya mereka berpola pikir untuk menjadi seorang sistem gitu Pak. Jadi misalkan dia ingin membuat motor tuh menyala, kan dia harus memikirkan apa yang harus dia lakukan sebelum motor tuh bisa menyala gitu kan Pak. Hmm, Misalnya kunci dimasukin dulu gitu kan Pak. ya. Terus dicek bensinnya. Nah, dia harus berpikir secara sistem gitu Pak. Nggak bisa sekedar dia mau buat sistem nih langsung jadi, nggak bisa Pak. Harus berpikir secara logika dulu gitu Pak. Bahasa kita itu algoritma lah gitu ya. Iya benar Pak, algoritmanya. Oke, terus, terus, terus. Nah, jadi kebanyakan dari mereka dia membuat suatu logika tapi nggak berpikir logika sebelumnya gitu. Nah, Hmm, saya juga susah bilangnya. iya, 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 Nah, iya. jadi dia harus membuat suatu alur dengan bahasa manusia, kemudian dia terapkan dalam flowchart sebagai gambaran visualnya gitu, Pak. Kemudian dia mengolah data visualnya itu ke dalam bentuk pseudocode gitu, Pak. Hmm, Jadi otomatis bisa dia ngoding tanpa terbantah-bantah gitu, Pak. oke. Gitu, Pak. Jadi menurut Mas Dendi, sebagai seorang programmer itu juga harus bisa, ya anggaplah sedikit mendalami ilmu seputar bagaimana analis dan desainer itu bekerja sebenarnya ya. Nah, iya benar, Pak. Yang paling Iya, dasar kalinya itu. betul, karena menjadi seorang pengembang software itu tidak terlepas dari beberapa tim, bagian, atau tahapan lah kalau kita belajar dari metode pengembangan software. Itu kan ada analisis, ada desainer, ada desain, perancangan, ada coding, ada testing, gitu ya. Dan ketika kita belajar coding, tentu tidak bisa tiba-tiba langsung coding. Kita harus belajar dulu sistem itu yang dibutuhkan seperti apa sih, siapa gitu ya, alurnya bagaimana, kemudian teknologi yang mau dibuat itu pakai apa bagusnya dan seterusnya, sehingga ketika nanti ngoding itu bisa lebih apa ya istilah mengetahui lah lingkungan kerjanya dan segala macam. Nah, berarti kalau saat ini Mas Dendi membuat aplikasi lah, misalnya ada permintaan begitu ya, itu memang Hmm. membuat apa istilahnya memodif yang sudah ada atau membuat dari awal, Mas Dendi? Kalau saya lebih prefer ke buat dari nol sih, Pak. Soalnya lebih menyenangkan gitu, Pak. Ya karena sudah jam terbang tinggi gitu ya dan sudah menguasai Iya, beberapa ya. iya Eh, benar, Pak. Berarti menangani proyek-proyek remote juga ya, berarti ya freelance ya, berarti ya Mas Dendi. Kalau sekarang saya ini, Pak, part-time di perusahaan ini juga, Pak, startup juga. Jadi istilahnya gitu ya. Mm-mm. Oke.
di samping kantor itu ada lagi misalnya di luar jam kantor untuk freelance atau proyek gitu? Ada juga, Pak. Saya ada 2 klien tetap sih, Pak. Jadi eee, setiap hari itu mungkin dia ngasih project, lumayan kompleks sih, Pak. Cuma lumayan biayanya, begitu, Ya. Pak. Oke, Tapi untuk TA sih, Pak. oke, nggak masalah, ya kan? Katakan memang harus Iya, Pak. diselesaikan juga kuliahnya, gitu ya. Nah, Iya, dari benar. beberapa klien atau proyek-proyek yang dikerjakan, secara umum bagaimana mereka terkait dengan framework ini? Apakah mereka menentukan harus pakai framework apa, atau memang terserah, dan bagaimana biasanya, Mas Dendi? Ada 2 jenis klien saya, Pak. Yang pertama, klien saya tuh karena dia untuk TA, Pak, jadi udah ditetapkan sama dosen pembimbingnya itu, Pak, menggunakan misalnya CI3 atau Laravel gitu, Pak. Hmm. Tapi yang klien saya satu lagi itu bebas, Pak, pakai framework apa, yang penting aplikasi itu bisa dapat berjalan dengan baik gitu, Pak. Oke, kalau dia sudah menentukan kan kita sesuaikan dengan kemampuan kita ya. Tapi kalau Mhm. misalnya bebas gitu, apa pertimbangan Mas Dendi menggunakan yang mana gitu kira-kira? Kalau saya sendiri ya, Pak, kalau Ya. untuk aplikasi yang, sederhana, Pak, itu saya lebih suka pakai, CodeIgniter 3 sih, Pak, karena lebih simpel gitu, Pak. Tapi kalau yang untuk yang kompleks sekali, biasanya saya pakai, eee, Laravel 8, Pak. Oh gitu ya. Iya, Pak. Tapi saya jarang sih, Pak, pakai Laravel. Jarang juga ya. Iya, Pak, jarang. Artinya kita harus bisa menyesuaikan ya. Eh, Mhm, itu lagi dari skop proyeknya, ya kan? Dan memang saya di teman-teman kelas ini saya sudah sampaikan kalau untuk awal-awal dan kasusnya sederhana, memang kita harus menguasai paling tidak kalau framework itu ya C3 lah, ya walaupun itu kesannya tuh kayak ada yang bilang wah terlalu jadul gitu ya. Tapi kan toh CI3 juga tetap dikembangkan oleh coordinatornya kan sampai muncul versi terbaru 3113 itu kan. Itu artinya walaupun masih jadul tapi dia tetap masih bisa diandalkan lah untuk membangun aplikasi, terutama aplikasi yang levelnya menengah ke bawah lah ibaratnya begitu. Jadi sepakat itu Mas Dendi ya. menurut saya, ini Mas, ini Pak, CodeIgniter 3 itu bukan kategori jadul sih, Pak. Hmm. Karena dia lebih simpel. Saya pun juga dapat project, misalnya yang butuh server side scripting gitu kan, Pak. Hmm. Nah, kalau pakai Laravel 8 itu pasti berat, Pak. Nge-load data 10.000 itu pasti berat gitu kan, Pak. Betul, betul, betul. Tapi kalau pakai CodeIgniter 3, Pak, saya pakai tambahin model aja gitu kan, Pak. Itu Hmm. ditambahin server side scripting itu sedetik aja nge-load gitu, Pak. Nah itu Lebih dia. bagus pakai CodeIgniter 3, Yes, Pak, menurut betul. saya. Ya, apalagi dari sisi framework-nya sendiri, kalau C3 itu kan ibarat ya agak-agak semi natif juga sebenarnya kan. Tapi kalau sudah Iya. C4 ala Ravel itu kan mereka benar-benar sudah sistematis, ketat dan segala macam. Memang pertimbangannya untuk software skala besar bagus ya, karena untuk kehandalan, keamanan dan segala macam gitu ya. Tapi C3 sepakat mungkin Mas Dendi masih punya peluang, masih punya pangsa pasar untuk kita misalnya sebagai programmer gitu ya, tetap masih berpeluang besar ya. Masih, Pak. Menurut saya masih, Pak. Oke. Kemudian kita sedikit nyinggung yang source yang dipublish oleh Mas Dendi ya, yang Mmm, Siakat, kemudian tambah SPMB-nya, tambah tes online-nya, kemudian lain-lain itu memang berangkat dari ada klien yang pesan atau memang ingin buat itu saja gitu sampai lengkap fiturnya gitu Mas Dendi. nah, awal mula itu, Pak, dosen pembimbing akademik saya minta ini, Pak, minta buatin aplikasi, karena kan lagi coronan, Pak. Jadi kami nggak bisa bimbingan ke ruangannya langsung gitu, Pak. Jadi bimbingannya itu harus lewat aplikasi Google Form saat itu, Pak. Hmm. Nah, permasalahannya di Google Form itu
tidak bisa tanda tangan secara digital, Pak. Jadi harus tanda tangan di kertas dulu, terus difoto gitu loh, Pak. Jadi kurang efektif menurut saya. Ya, ya, ya. Akhirnya, Jadi saya berinisiatif kan, Pak, saya buatkan aplikasi. Jadi awal mula itu hanyalah ada data master prodi, dosen dan mahasiswa aja gitu, Pak. Nah, dari situlah saya tambahkan fitur bimbingan akademik yang bisa ditandatangani gitu, Pak. oke, jadi Nah, pengembangannya bertahap sebenarnya ya, tidak tiba-tiba langsung jadi semuanya itu ya. iya Pak, benar bertahap. Nah, Oh. terus dari Hima kemarin, Hima Ilmu Komputer Undi itu Pak, nge-support juga untuk buat aplikasi ini. Jadi dia bantu kirim proses bisnis dari suatu universitas gitu kan Pak. Jadi Hmm. saya ikutin alur-alur dari mereka tuh, karena kan mereka juga punya, apa istilahnya ya, Bisnis proses sendiri lah gitu iya ya. iya benar Pak, tuh. Jadi saya implementasikan langsung ke dalam sistemnya gitu Pak. Jadilah aplikasi itu. Artinya aplikasi ini memang sudah didasarkan pada satu studi kasus di lapangan yang memang itu ya real terimplementasi gitu ya. Tidak hanya Nah iya Pak, asumsi-asumsi gitu ya kan. benar Pak. Ya, itu saat ini sudah berapa kampus ya, yang menggunakan Mas Dendi? Kalau untuk saat ini yang menggunakan 3 Pak, tapi yang beli ada sekitar 10 mungkin Pak. Oh gitu ya. Oke, Iya, semoga nanti kalau kampus saya nih, kampus kecil di Sumbawa ini nanti mau buat sistem sendiri, saya bisa menghubungi Mas Dendi ya nanti. iya Pak. Iya Pak, mudah-mudahan. Oke, Oke, saya membuka dulu dialog Mas Dendi dengan teman-teman sekalian. Siapa tahu bisa tergali lagi info-info yang mungkin akan dibutuhkan oleh teman-teman sekalian. Karena saya yakin baik yang di kelas dasar maupun kelas mahir tentu membutuhkan banyak sharing seperti ini. Makanya saya di kesempatan-kesempatan tertentu itu mengundang narasumber untuk kita sharing. Siapa tahu bisa menambah motivasi, menambah ilmu, menambah pengalaman gitu ya, sehingga yang namanya belajar ya itu bertahap dan tidak sendirian begitu ya. Jadi ada yang info-info tambahan dan mentornya. Oke, silakan saya buka kesempatan untuk bertanya. Silakan Mas Toro yang raise hand pertama kali. Diaktifkan audionya. Syukur-syukur bisa mengaktifkan kameranya, Mas. Oke, silakan. Silakan Mas Toro. Iya, suara saya terdengar. Oke, silakan. Ya. Selamat malam, terima kasih atas kesempatannya. Selamat malam Pak Dendi Iya Reynaldo malam. Permana ya. Malam Mas. Iya. Ya, cukup menarik ya apa yang diceritakan sama Mas Dendi tadi terkait pengalamannya belajar dari SMK ya, lulusannya ya TKJ ya Mas. Yang Saya ini Mas, jaringan fisik sih Mas, jadi nggak ada jaringan fisiknya. komputernya. Iya. Oh iya, Oke. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan Mas terkait dengan apa yang disampaikan tadi. Yang pertama tentang ini tadi, basic fundamental dasar yang harus dikuasai kalau dari nol sama sekali, ini pertanyaan orang bodoh ya. Jadi kira-kira apa? Itu satu. Yang kedua, metode belajarnya. Apakah berapa jam sehari? Ataukah langsung dari studi kasus langsung? Atau dari ngoprek-ngoprek template dan sebagainya sudah ada? Dan ngikutin tren aja gitu atau gimana? Yang kedua. Terus yang ketiga, untuk mungkin bisa disampaikan ke kami tentang referensi belajar untuk online-nya, entah link-nya, dan juga mungkin offline-nya, kemana gitu atur. Dan yang selanjutnya mungkin ada komunitas yang bisa jadi rekomendasi ke kami biar bisa selalu up to date dalam istilahnya teknologi informasi apapun yang ada itu. Ya. Yang kelima, yang terakhir mungkin ini lebih ke praktik cara memanage pikiran kita sendiri, Pak. Kadang kita itu kalau lebih dari mungkin ya
daya survival setiap orang kan beda-beda. Ada yang 4 jam itu bisa stressing, ada yang 1 jam sudah loyo dan sebagainya sampai tidur masih kepikiran. Nah, kira-kira Mas Dendi kalau dari memanage pikiran tuh seperti apa? Atau nutrisinya apa? Harus ini atau istirahatnya berapa jam? Mohon diinformasikan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke. Borongan ini pertanyaannya Mas Toro, dan ini juga bisa jadi mewakili teman-teman yang lain karena ini juga hal-hal yang sering ditanyakan lah gitu ya. Oke, pertama terkait apa fundamental tadi apa sih yang harus dipelajari, kemudian metode belajarnya harusnya bagaimana, kemudian referensi belajar, ya, kemudian komunitas dan cara memanage pikiran agar tetap semangat ngoding. Nah, silakan mungkin yang mana dulu mau dijawab Mas Dendi, silakan. Ya, baik, Pak. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Toro. Yang pertama tentang fundamental ya. Nah, untuk fundamental sendiri itu harus dikuasai dari natural language. Ada istilahnya bahasa manusia gitu. Nah, itu harus diimplementasikan dalam bentuk visual atau disebut dengan flowchart. Lalu kemudian kalau bisa tergambarkan di dalam pikiran itu bisa disampaikan langsung ke bahasa pemrogramannya langsung seperti itu. Lalu di dalam bahasa pemrograman itu ada beberapa fundamental yang wajib dikuasai. Yang pertama itu tentang variabel. Nah, banyak sekali teman-teman saya yang belum tahu apa itu fungsi variabel sebenarnya. Padahal itu sangatlah fundamental seperti itu kan. Nah, kemudian fundamental selanjutnya yaitu tentang array, karena di studi kasus PHP ini sangat banyak berhubungan dengan array, baik itu dari array single dimensional, array multidimensional, lalu ada array asosiatif. Nah, itu seringkali terjadi di PHP ini. Nah, supaya jago di dalam array ini, sebaiknya kita membuat array multidimensional yang lebih dari 5 dimensi. Nah, kalau kita bisa membedakannya itu udah termasuk jago. Nah, seperti itu. Saya dulu praktisnya juga gitu, Pak. Jadi saya buat beberapa dimensi, saya tantang diri untuk menampilkan angka di dalam beberapa dimensi itu. Nah, dari situ saya bisa mendapatkan data dari array itu dengan cepat tanpa harus mikir atau menggunakan Vardam seperti itu. Itu Lalu gimana cara yang tadi, maaf Mas Dendi, tadi yang ya array sampai 5 dimensi. Biasanya kita tuh kan paling banter itu kan 3 dimensi ya, X, Y, Z gitu ya. Nah, iya, Pak. kalau 5 dimensi itu gimana membayangkan studi kasusnya? Gimana tuh Mas 5 dimensi itu? Nah, di PHP sendirian Pak ada Vardam ya Pak istilahnya. Nah, di Vardam itu pasti bentuk datanya hancur gitu kan Pak. Saya ada beberapa tips supaya bentuk dimensi dari Vardam itu rapi gitu Pak. Jadi belajar dari array itu juga gampang gitu Pak. Terus saya coba share screen aja ya Pak. Boleh. Saya jadikan co-host ya. Iya Pak. Oke, sudah Mas Dedi? Kan ini menarik ya, hal-hal yang fundamental kayak gini nih terkadang belum sempat kita bahas, tapi ya mau tidak mau ya harus tahu begitu ya. Nah, saya coba buat array beberapa dimensi ya Pak. Boleh. Nah, ini sepertinya berapa dimensi ya?
Oke, Ada 3, sedikit. 1, 2, 3, 4. 4 dimensi ini ya. Iya. Semoga teman-teman yang lain tidak pusing nih. Jadi paling tidak ya tahu dulu lah gitu ya, bahwa Iya. array itu bisa punya 1 dimensi, 2 dimensi, x, y. Ya selama ini kita pakai di yang kasus itu kan 2 dimensi ya paling banyaknya ya. Jadi data nama, data alamat, gitu ya. Nah ini Pak, tipsnya itu Ya, ya. meletakkan pre dan tutup pre di antara vardamnya itu Pak. Jadi kalau dicontohkan, nah ini Pak, jadi nampak jelas urutan-urutan dimensinya Pak, berdasarkan indentation-nya ini Pak. Hmm, Nah dari awal saya coba pelajari ininya dulu Pak, polanya dulu, kemudian saya coba baca dari sininya Pak, dari contohnya. Nah lalu nanti kemudian dicoba langsung ditebak salah satunya gitu Pak. hmm. Mudah-mudahan bisa Pak kalau pakai cara ini. Iya, iya, iya. Seperti itu Pak. Artinya untuk menyajikannya itu apa yang harus cara agar bisa tampil dan segala macam angka-angka itu gitu ya. Iya benar Pak. Kalau itu bisa Seperti itu. tampil sesuai logikanya, berarti kita sudah menguasai 4 dimensi tadi gitu ya sebenarnya ya. Iya Pak. Oke, Benar Pak. Oke, setelah tadi ada fundamental variabel array, ada lagi Mas Dendi? Ada Pak. Jadi selain dari array tadi Pak, itu yang paling terpenting di bagian percabangan Pak, di Hmm, if statement. ya, if. Nah itu sering kali terjadi di seluruh bahasa pemrograman pastinya. Nah kebanyakan kawan saya itu tidak bisa membedakan eh, untuk beberapa kondisi. Misalnya kondisinya kan misalnya motor mau dijalankan kan Pak. Nah Hmm, itu kan syaratnya harus memiliki kunci dan memiliki bensin. Nah hmm, itu kawan saya banyak terbalik-balik di bagian operator logikanya Pak, seperti itu. hmm. Dan juga mereka kadang kali membuat percabangan di dalam percabangan gitu Pak. Ya, sehingga nanti load-nya tinggi gitu ya. Nah, iya Pak, benar. Kalau Iya, bisa sekaligus dua dijalankan. iya. Di bagian if itu harus dikuatkan bagian logikanya seperti itu Pak. Jadi benar-benar yang ada di dalam native itu sebenarnya ya Mas Dendi ya. Jadi Hmm, variabel, if, for pelulangan ya, for each atau iya Pak. for atau while gitu kan. Mm-mm. Fungsi juga harus dikuasai gitu ya, kelas fungsi gitu ya. Iya Pak, benar. Oke. Nah, gimana hubungan antara tadi fundamental tadi dengan waktu? Karena kan kalau kita ikutkan semua harus habis waktu Mas Dandi. Gimana hubungannya ke arah situ? Waktu apa ya Pak? Waktu belajar. Oh, Waktu waktu belajar kan belajar. lama jadinya kan enggak sampai-sampai nanti ke CI-nya. Misalnya gitu ya. Iya Pak. Nah, gimana tuh? Kalau saya biasanya ikutin dengan studi kasus nyata Pak. Hmm. Jadi misalkan ada suatu yang mau dikerjakan, ada suatu masalah, langsung dikerjakan dengan studi kasus nyata itu Pak. Jadi ya perlu dipelajari semuanya dulu, pelajari Mm, sedikit dulu dasar-dasar, langsung kasus, kemudian sambil jalan belajarnya gitu ya. Iya benar Pak. Oke, yang kedua, kemudian kita ke metode belajar tadi, Mas Dendi. Gimana metode yang belajar yang bagus atau efektif gitu? Eh, iya Pak. Jadi saya mau sedikit bicara nih Pak tentang bootcamp yang lalu itu Pak. Boleh, boleh, boleh. Nah jadi sebelum saya ikut bootcamp itu, saya belum pernah pegang bahasa pemrograman apapun gitu Pak. Jadi apapun itu saya belum pernah. Nah pas di awal bootcamp itu, di luar ekspektasi saya Pak. Saya pikir di bootcamp itu akan diajarkan semuanya dari awal sampai akhir. Ternyata pada saat bootcamp itu si fasilitator itu hanyalah membaca PowerPoint gitu Pak, yang udah dikasih dari dinas Kemendikbud ya Pak kalau nggak salah saya. Oke. Nah ya itu Pak. Nah jadi dia hanya membaca
PowerPoint-nya aja gitu, Pak. Saya kurang tahu apa itu kode ini, apa itu kode itu, gitu. Dia nggak dijelaskan dan sesi tanya jawab hanyalah sekedar teknisnya aja, bukan pertanyaan tentang codingan gitu, Pak. Nah, jadi, awal mula itu saya coba bangun relasi dengan kawan sekitar yang di bootcamp itu, Pak. Kebetulan tiba itu ada, mahasiswa dari Politeknik Negeri Batam yang memang jago di programming, Pak, karena dia udah semester akhir juga. Jadi saya tanya-tanya dia kalau misalnya ada masalah gitu, Pak. Awal mula belajar itu saya belajar dari web programming Unpas. Jadi Iya, saya memang betul-betul, tekankan fundamentalnya, Pak, tanpa harus langsung loncat ke CI atau kayak mana gitu, Pak. iya. Langsung belajar fundamental sampai pandai. Kalau misalnya saya belum pandai, saya ulangi lagi sampai bisa. Karena fundamental menurut saya itu paling wajib gitu, Pak. Oke. Berarti sekaligus menjawab pertanyaan referensi untuk belajar tadi yang dari Unpas itu ya, kan itu juga Iya, banyak Pak. juga gitu ya. Iya, Pak. Kalau kami sering juga menyampaikan juga dari tutorial malas ngoding, petani kode gitu kan, beberapa referensi itu. Kalau untuk komunitas, Mas Dendi, sejauh mana pentingnya komunitas dan yang mana saja yang perlu kita ikuti gitu? Pak, yang tadi belum siap sih, Pak, Oh ya, untuk ya, tipsnya ya. tadi, Pak. Oh ya, betul, betul, betul. Boleh, Hmm, boleh. Saya agak ini tadi. hmm, Silakan, silakan. ya, Pak. Jadi, pada saya bootcamp itu kan saya belum pandai apa-apa tuh, Pak. Saya belajar dari web programming Unpas gitu kan, Pak. Nah, pada saat itu saya belajarnya, dari selesai bootcamp-nya kan dari jam 8 sampai jam 11. Nah, setelah bootcamp saya balik ke rumah itu jam 12-an mungkin. Nah, jam 1-nya saya lanjut lagi belajar di WPU. Nah, cara saya supaya tetap fokus gitu, Pak, saya setiap 15 menit sekali itu minum seteguk gitu, Pak. Iya, iya, iya. Karena pas saya, ngoding itu, Pak, itu terasa kayak seret gitu, Pak. Betul, Jadi betul. kalau saya minum, itu otomatis lancar gitu, Pak, pikiran. Seperti itu, Pak. Dan saya juga caranya seperti ini, Pak. Misalkan saya nengok, WPU gitu, Pak, nengok video WPU tentang array gitu, Pak. Hmm. Nah, itu saya coba pelajari dulu, pahami dulu dari awal. Setelah saya pahami, saya coba, hafalin kodenya. Jadi pahami dulu baru dihafalin. Kemudian saya coba, jadi itu tahapannya ada 3, pahami, hafalin, dan mencoba. Iya, Kemudian untuk tahapan keempat dan 5 saya mencoba tanpa menyontek gitu, Pak. Kalau misalnya udah lancar menurut saya, nah itu berarti udah jago gitu. iya, iya, iya. Jadi 5 kali mencoba, gitu, Pak. Itu sekaligus tipsnya gitu ya buat yang belajar. Jadi pahami dulu, kemudian hafal, coba dulu sambil nyontek, habis itu nyoba tanpa mencontek dan memperlancarnya. Kalau sudah bisa berarti memang sudah mahir gitu ya. Oke. Iya, Pak, benar. Oke, lanjut. Terus belajarnya waktu itu akhirnya bisalah menguasai dari yang berarti belajar sendiri jatuhnya ya itu ya, belajar dari luar juga gitu ya istilahnya ya. Iya. Oke, terkait komunitas tadi, Mas, kira yang mana dan yang kita harus ikuti gitu. Awal mula itu, Pak, saya sering terjadi error sama kayak pemula lainnya gitu, Pak. Nah, eee, kalau saya biasanya terjadi error itu saya coba translate dulu, Pak. Karena kebetulan tiba-tiba bahasa Inggris saya kurang baik gitu kan, Pak. Hmm. Translate. Nah, biasanya kalau error itu permasalahannya tuh di sebelum kodenya itu, Pak. Ya. Jadi di baris sebelum kodenya itu pasti error gitu. Jadi saya tetapkan kalau error coba cek line sebelumnya. Kalau line sebelumnya aman, berarti line di kodenya itu yang error. Kalau misalnya di line kode itu nggak error, berarti setelahnya gitu, Pak. Ya, ya. Jadi ada 3 peluang error. Kalau misalkan ketiga-tiganya saya rasa benar semua dan nggak ada masalah, tapi error, nah saya coba biasanya tanya ke yang abang tingkat di Politeknik Negeri Batam itu, Pak. Kalau Hmm. sibuk mungkin saya coba tanya ke PHP Indonesia, Pak, saat itu. Ya, ya, ya. Kebetulan tiba itu, anggota grup di PHP Indonesia masih ramah-ramah gitu, Pak, berbeda dengan yang Iya, sekarang gitu. betul.
Terus Gitu, Pak. yang Koordinator Indonesia sudah lama Kalau coding, dulu saya pernah tanya di grup Coordinator Indonesia, Pak, tapi responsnya tidak sesuai dengan yang saya hadapi gitu, Pak. ya, lama ya. Mereka kayak menebak-nebak errornya gitu, Pak. Jadi nggak sesuai apa yang saya hadapi. Oke, Gitu, kalau Pak. yang di komunitas Laravel, Kalau Laravel saya belum pernah tanya, Pak, sama sekali. ya kabarnya juga agak lama juga respon. Tapi kalau saya melihat yang di forum Koordinator Indonesia itu, ya walaupun agak lama, tapi setidaknya respon gitu kan. Ya, Iya, benar, Pak. karena komunitas itu tuh ibarat teman belajar ya, artinya bisa dari kita memberikan kita masukan ya, sama dengan kita belajar sekarang dengan sistem ya kayak ala bootcamp lah gitu ya, ada fasilitator, ada mentor, itu kan untuk men-trigger agar kita itu ada yang menunjukkan jalan lah ya, nggak nabrak-nabrak, nggak asal jalan gitu ya, terarah gitu ya, sehingga sama-sama mencapai tujuan. Nah, itu yang kita harapkan juga ke teman-teman kelas coding ini, agar ya bisa bersama-sama memaksimalkan waktu yang ada. Dan di kami kita sudah targetkan kalau lancar mereka fokus ya 2-3 bulan itu paling tidak ya sudahlah bisa membuat aplikasi sederhana, bisa membedah proyek-proyek yang ada, menambah fitur sebenarnya ya. Nah, walaupun ya tetap harus belajar untuk bisa membuat aplikasi-aplikasi yang lebih kompleks atau yang lebih advance gitu ya. Saya rasa cukup tadi ya, walaupun tidak terjawab semuanya secara detail, tapi sudah cukup mewakili menjawab pertanyaan Mas Toro tadi yang ada 5 poin tadi itu ya, sudah terjawab. Oke, silakan. Sekarang saya buka kesempatan lagi yang sudah hadir untuk menyampaikan pertanyaan. Kita masih ada waktu sekitar 15 menit. Silakan dimanfaatkan. Mumpung narasumber kita ini orang sibuk ini sudah bisa menyempatkan waktu nih, Mas Dendi ya. Saya baru ingat tadi Mas Dendi, namanya itu Bu Astrid sama Pak Gita, ya. Ketemu ya Pak Astrid ya. Iya, Pak, ketemu. Sampaikan salam saya buat beliau, itu teman akrab dulu waktu di Riau ya, di Pekanbaru ya. Oke, kita lanjut sekarang. Silakan teman-teman yang menyampaikan pertanyaan bertanya. Ada juga yang peserta kita itu dari lulusan SMP atau SMK juga, ada juga yang masih kuliah juga. Jadi terbelakang, semoga nanti masing-masing ya bisa punya pengalaman menarik dan menantang lah dalam membuat aplikasi-aplikasi ini. Silakan yang ingin bertanya. Oke, kalau tidak ada saya tambahkan dulu Mas Dendi. Sekarang ini kan tren aplikasi kan kadang tidak hanya web based ya, ada yang ke mobile atau ke Android. Itu berarti Mas Dendi juga harus atau menyesuaikan diri ke arah sana atau memang bagaimana Mas Dendi? Untuk saat ini saya kebetulan juga pandai Android, Pak, dan iOS juga dari React Native gitu, Pak. Oh, dari sana ya, ya, dari React Iya, Native. Pak. Iya, benar, Pak. Oke, Karena berarti menyesuaikan dengan zaman juga. kita juga harus adaptasi dengan berbagai platform atau framework ya sebenarnya begitu ya. Nah, makanya mungkin penting sekali basic fondasi logika algoritma coding tadi, sehingga ketika kita ingin beradaptasi dengan programming lain, kita akan bisa mudah untuk beradaptasi. Mungkin gitu ya Mas Dendi ya. Ada pengalaman menarik waktu awal-awal bermigrasi ke arah Android gitu, Mas Dendi? Atau yang lain gitu, selain web based? Iya, Pak. Saya mau sedikit cerita ya, Pak. Boleh. Jadi untuk bahasa pemrograman itu, Pak, menurut saya sama semua sih, Pak. Nggak ada bedanya, dari alurnya juga sama semua. Yang membedakan itu cuma bahasa JavaScript karena ada tambahan DOM-nya aja itu, Pak. Jadi ketika dari PHP menuju ke JavaScript, itu perpindahannya sedikit aja, tinggal nambahin DOM aja, Pak. Kebetulan saya kan juga full stack di bagian JavaScript, Pak.
Jadi itu sering kali bermain dengan logika dan segala macam. Pembedanya hanyalah ada fungsi asinkronus dan await dan promise saja ya Pak. Pembedanya itu Pak. Kalau di PHP kan bahasanya kurang interaktif, jadi terstruktur dari atas ke bawah di execute-nya kan Pak. Kalau 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 di sana JavaScript, lebih interaktif, lebih dinamis, baik itu ada data maupun tidak gitu ya. iya benar Pak. Kemudian muncul istilahnya ada ajak, ada jQuery gitu ya. Iya benar Pak. Oke. Dan ketika ke arah Android, baik itu Android atau iOS, sebenarnya logikanya hampir sama ya sebenarnya ya. Kalau yang saya pakai kan React Native kan Pak. Nah, Hmm. React Native itu basicnya dari JavaScript juga Pak. Jadi di dalam React Native itu seperti HTML di dalamnya, tapi ada campuran JavaScript begitu Pak. Jadi harus Dan kuat, juga CSS juga ada Pak. artinya harus kuat JavaScript-nya gitu ya. Benar Pak. Oke. Jadi semua bahasa yang kita pakai di web base itu kepake di Android juga. Contohnya CSS itu terpakai sekali Pak di Android, di React Native ya Pak terkhusus. Native. Iya. Ya, makanya rombongan kroninya si React Native itu kan ada Vue.js, Node.js, yang JS gitu kan ya. Itu Iya Pak. satu kumpulan sebenarnya itu Mas Dendi ya sebenarnya ya. Iya Pak, benar. Itu basicnya dari Node.js semua Pak. Oke, artinya kita kalau mau ke arah Android, salah satu tools framework yang harus dikuasai React Native, Node.js. Isinya di Node.js ya sebenarnya ya. Iya Pak, benar. Nah kalau saya sarankan Pak, kalau memang ingin belajar Android, itu setidaknya harus pandai buat RESTful API gitu Pak. Kalau di CodeIgniter 3 itu perlu library tambahan namanya REST server. Ya. Tapi kalau di CodeIgniter 4 itu udah inbuilt dengan RESTful API server. Nah, setidaknya pandai membuat server di bagian CI3 dengan library itu, atau pakai CI4 itu justru lebih baik. Jadi nggak bisa langsung loncat ke mobile tanpa mempelajari CodeIgniter ini, Pak, seperti itu. Karena bagaimanapun nanti di Android tetap akan butuh web base untuk sisi back end-nya, gitu kan ya. Iya benar, Pak. Sehingga mau Iya. tidak mau harus ada integrasi antara web base dengan Android itu, ya kan? Oke. Benar, Pak. Kemudian ini sedikit saya bertanya ini Mas Dendi. Jadi kalau saya ini kan mereka mendalami CI3 gitu kan. Nah, bagusnya strategi belajarnya itu dihabiskan dulu, dimatangkan dulu CI3, langsung ke CI4 atau setengah jalan aja udah langsung C4 aja lah, yang penting kan sudah tahu tuh dikit-dikit dasarnya. Gimana bagusnya Mas Dedi? Kalau saya perhatiin Pak, dari CI3 ini kan sifatnya OOP dan MVC Pak. Sedangkan di CI4 tuh udah pakai namespace Pak. Nah, di namespace itu agak berbeda penggunaannya, itu lebih kayak ke Node.js yang pakai import-import seperti itu kan Pak. Nah, saran dari saya, mending CI3 dulu aja dikuasai, karena ada banyak sekali penggunaan OOP di CI3, contohnya kayak penggunaan disk di CI3 itu. Nah, itu nanti tidak terpakai lagi kalau udah bermain dengan namespace di CI4. Karena kan ada Eloquent di C4 gitu kan, Pak. Disload view kayak gitu-gitu itu nggak pakai. Iya. Iya benar, Pak. Nah, kalau misalnya ada pilihan, misalnya setelah sudah menguasai C3 segala macam, ada pilihan ini simpang antara C4 atau Laravel. Kira-kira apakah itu sama saja atau bagus ke C4 dulu baru ke Laravel atau gimana Mas Dani? Kalau roadmap saya yang dulu ya Pak, itu saya dari CI3, terus bermain dengan jQuery Ajax, lalu kemudian ke Laravel 8 Pak, seperti itu. Malahan tidak C4 ya. Iya Pak, Tapi baru sekarang ke C4. menguasai C4 juga. Iya Pak, saya udah pakai sama 3 bulan lah Pak, kurang Nah, lebih. bisa kembali ke C4 itu ceritanya gimana dari Laravel itu Mas Dendi?
Karena, kebutuhan dari klien itu, Pak. Saya Oh kan ada gitu, klien yang iya iya iya. menggunakan framework gitu, Pak. Betul, karena memang kebutuhan klien gitu ya. Dan Iya. waktu itu memilih dari C3 berhijrah ke Laravel tidak C4 atas pertimbangan sendiri atau memang mengikuti tren atau gimana waktu itu Mas Dendi? Nah, pada saat itu lagi booming sekalian, Pak. Laravel 8 baru rilis gitu. Oh, iya, Nah, iya. saya pengen coba gitu, Pak. Katanya Laravel tuh ada magic function-nya seperti itu. Hmm, Dan juga ada blade-nya. Jadi lebih mudah untuk layouting segala macam. Sedangkan di Codeigniter 4 kan belum rilis saat itu kan, Pak. betul ya. Jadi saya pengen coba itu yang bagian templating engine-nya seperti itu. Jadi saya coba Laravel 8 dulu, kemudian baru rilis lah yang CI4. Ternyata CI4 dengan Laravel 8 tuh hampir mirip juga, Pak, seperti itu. Cuma Oke, bedanya oke. ya Jadi ketika sekarang sudah OC4 seperti itu sudah rilis, Laravel 8 atau 9 seperti itu. Kalau seandainya pada saat dulu ketika Mas Dendi mau ke Laravel tahu bahwa sudah ada C4, kira-kira waktu itu bisa memilih C4 dulu enggak kira-kira? kalau menurut saya lebih ke CI dulu, Pak, karena saya kan yang lebih Dekat-dekat nyaman gitu pakai ya. CI gitu. Nah itu. Oke. Iya. Ya artinya ini bisa buat informasi buat teman-teman yang sekarang belajar. Ya intinya kita bertahap dalam belajar, kita tidak usah buru-buru langsung naik gitu ya. Kita matangkan dulu pondasi sambil mengasah dan mengeksplor C3 sampai benar-benar bisa merombak satu master atau membuat aplikasi dengan studi kasus. Nah, baru nanti kita meningkat ke yang saat ini memang digunakan untuk aplikasi yang skala besar gitu ya, baik nanti C4, baik itu nanti Laravel. Dan antara apapun nanti frameworknya yang kita pakai, sebenarnya kalau kita sudah kuat pondasinya untuk beradaptasi, saya rasa tidak sulit begitu ya. Tinggal di mana kita meluangkan waktu untuk belajar. Oke, tadi masih saya baru ingat tadi masalah waktu belajar ini, Mas Dani. Kira-kira bagusnya untuk belajar ini untuk yang masih pemula ini harus meluangkan waktu berapa lama dan misalnya apakah sejam sehari kah atau Sabtu Minggu dibanyakin kah atau gimana biasanya tips untuk belajar ini, Mas Dani? Kalau dulu saya belajarnya dari pagi itu, Pak, jam 8, terus balik bootcamp sampai jam 11 tuh, Pak, jam 12. Nah, kan saya lanjut dari jam 1 tuh, Pak. Itu sampai jam 10 malam gitu, Pak. Wih, luar biasa ya, memang dikebut benar Iya, gitu ya. iya, Karena memang tapi waktu yang tersedia banyak ya, gitu ya. iya, tapi ada penunjangnya juga, Pak. Jadi dulu tuh saya rajin beli telur omega 3 gitu, Pak, dulu, Iya, sama iya, makan iya. ikan. Jadi Jadi dopingnya ada lumayan lah gitu ya. iya benar. Memang efektif, Pak, kalau cara itu. Oke, oke, kita ada waktu 5-10 menit lagi. Silakan ada yang bertanya. Sambil kita sempat tahu ada yang bertanya. Kalau enggak nanti saya aja nanti nanya terus gitu ya. Oke, semoga nanti apa yang kita bahas bersama Mas Dendi ini bisa menjadi referensi buat kita semua, dan ini juga saya recording biar nanti bisa diputar ulang bagi teman-teman yang tidak bisa live dan hadir pada malam ini. Oke, kita lanjut Mas Dendi sedikit lagi, 5-10 menit lagi. Terkait dengan source code ini Mas Dendi. Open source ini, itu kan kita bergerak di bidang open source, ya kan, PHP, CI, Laravel, gitu kan, berbeda dengan yang kayak .NET, apa dulu gitu kan, Delphi dan seterusnya yang dia source-nya itu tersembunyi. Kira-kira menurut Mas Dandi ini terkait dengan keamanan source code atau terkait source code lah, apakah memang ketika kita ya klien dan segala macam gitu ya, atau mungkin sekarang itu banyak yang menjual source code itu ya di marketplace atau apa, itu gimana mengantisipasi bahwa punya kita itu bisa kita pertahankan gitu Mas Dani, atau Ya, biarin baik, aja Pak. lah kita ilasin gitu, gimana? Saya ada beberapa pilihan sih, Pak. Kalau untuk project yang TA itu, Pak, kan saya ada klien dari mahasiswa juga.
Ya. Nah, kalau TA tuh saya biasanya dilepaskan aja gitu Pak, tanpa saya ragukan lagi. Ya. Memang betul-betul untuk mereka. Tapi kalau yang dijual di Facebook gituan Pak, itu gampang kali beredarnya gituan Pak. Hmm. Nah, biasanya saya sisipkan di bagian core controllernya itu Pak. Jadi saya kan punya hosting sendiri. Hmm. Saya buat RESTful APIs itu saya sisipkan semacam pengecekan terhadap lisensi key-nya. Hmm. Jadi ketika ada orang yang beli, lisensi key-nya berbeda-beda di dalam core controllernya itu, Pak. Jadi kalau misalkan dia tidak ada lisensi key-nya di database saya, si user tetap bisa menggunakan, tapi ketika admin login, itu ada muncul silakan masukkan lisensi key gitu, Pak. Oke, Seperti itu. dan dia tidak bisa melanjutkan atau masih melanjutkan cepat alert muncul terus. Muncul terus, Pak. Kalau di admin nggak bisa di-close, tapi kalau di user tetap bisa akses seperti biasa. Karena Oh, kan klien itu nomor 1 gitu. artinya kita mengingatkan mereka itu harus menggunakannya secara bijak, secara sah, gitu ya, tidak dengan cara-cara yang ilegal. Jadi memang ada mekanisme seperti itu ya. Oke, saya juga waktu itu pernah membeli produk kasir itu yang web based gitu ya, sama modelnya, ada namanya kita harus minta key-nya ya, ketika itu kita masukkan baru nanti itu bisa jalan gitu ya. Jadi walaupun itu open source masih bisa disiasati seperti itu Mas Dandi ya. Iya, Pak, benar. Dimasukin curl untuk mengambil API-nya, Pak. Seperti itu. Berarti ada pengecekan secara berkala ya ke klien itu ya, ke server itu ya berarti ya. Iya, Pak, benar. Hmm. Jadi saya punya server dari Laravel sih, Pak. Laravel 8 API gitu. Hmm. Karena tiba itu kan belum ada coding Dan itu. itu tidak mengganggu loading aplikasi ya, ketika ada pengecekan secara berkala itu tidak mengganggu lah ya. Pengecekannya hanya di menu adminnya, Pak. Hmm. Admin kan juga jarang login dibandingkan dengan Oh gitu. usernya gitu, Pak. Jadi user tetap diamankan, biarin aja, tapi adminnya Mm-mm. yang kita ganggu-ganggu gitu ya. Nah, iya benar, Pak. Hebat. Satu strategi yang jitu nih nampaknya nih Mas Dendi ya. Oke. Iya. Termasuk yang ditawarkan Mas Dendi yang di grup ya Facebook grup kita Kodektitor Indonesia itu. Iya benar, Pak. Itu juga pakai cara itu, Pak. Jadi kalaupun Jadi harus saya beli, tetap harus minta key gitu ya. iya, Pak. Tapi saya bilang ke mereka boleh diubah-ubah, boleh dimodifikasi, tapi tidak boleh dijual belikan gitu, Pak. Ya, betul. Seperti itu. Jadi masih bisa kita memberikan ya semacam lisensi kita di situ agar tidak sembarang diperjualbelikan, biar mereka bisa menghargai kita dengan susah payah sudah membuat sistemnya seperti itu. Oke, Iya, kalau pandangan Mas Dendi terkait kan ada tuh misalnya kayak di Lokomedia ya, di PHP-mu yang ada project yang kemudian bisa di-download oleh member premium gitu ya. Nah, kadang-kadang kita melihat ada juga tuh yang di PHP-mu masuk ke Lokomedia gitu kan. Nanti ada Vanex.store itu masuk juga di sana gitu ya. Itu iya, pandangan Mas Dendi gimana tuh kayak fenomena seperti itu? iya, itu tidak baik sih, Pak, sebenarnya. Tidak Itu baik. pembajakan juga, iya, Pak. Iya, iya, iya. Oke, sehingga memang ya bagusnya kita tetap membuat karya yang orisinal, kemudian kita tipsnya tadi itu kita perlu amankan gitu ya. Oke, nanti kapan-kapan anggota kelas saya perlu berguru nih masalah khusus masalah tadi itu Mas Dendi ya. Semoga nanti kapan-kapan kita bisa sharing kembali gimana mengimplementasikan source code kita itu tidak mudah dibajak orang, tidak mudah disalahgunakan oleh orang, karena yang sifatnya open source itu mereka akan leluasa sekali untuk membedah kemudian mengembangkannya ya di luar sana. Gitu Mas Dendi ya. Iya, Pak. Oke, sebelum kita akhiri ini, saya satu aja pertanyaan lagi kalau memang ada sebelum kita akhiri, waktu kita sudah habis, silakan. Saya mohon izin Mas bertanya. Yana, ya pertanyaan terakhir Mas Yana, silakan. Ya baik, selamat malam Mas Dendi. Salam Iya, kenal ya. Mas. Terkait
apa namanya, belajar programming untuk yang pemula ya, itu kan kita itu dipertemukan dengan kesulitan memahami logika sama menghafal struktur codingnya. Nah, untuk Mas Dandi sendiri kan emang punya banyak waktu ya, dan pikirannya itu emang fokus di situ gitu. Nah, untuk orang yang punya kesibukan lain, artinya dia memang sibuknya itu bukan di coding gitu. Ini kira-kira ada apa namanya, setting khusus gitu untuk triknya gitu, bagaimana biar apa? Jadi kadang ketika kita belajar array misalkan, nah kita tuh kan harus paham penulisannya, juga harus paham logikanya gitu. Nah kadang ketika nanti kita ada kerjaan lain gitu kan, sehari 2 hari kita nggak ngoding lagi, nanti ketika ngulang tuh awal lagi gitu. Ini seperti ini tuh ada trik khusus enggak gitu? Kalau untuk Mas Dini sendiri kan memang waktunya banyak ya, dari jam berapa tadi? Dari jam 1 sampai jam sore 10 ya, itu malam. kan itu kan lama banget gitu. Dan ini untuk orang yang kerja seperti ini tuh sulit gitu. Jadi kalau dari jam 1 sampai jam 10 itu kan kurang lebih ada 10 jam ya. Ini untuk orang yang kerja itu kan pulang kerja jam 5 gitu. Nah 10 jam dari situ jam berapa gitu kan. Terus tidurnya kapan gitu. Ya, tipsnya lah kurang lebih gitu ya, memanage waktu gitu ya. Oke, silakan Mas Dendi menanggapi. Ya, baik. Pertanyaannya bagus Mas Yana. Jadi setahun belakangan ini saya juga lagi banyak kesibukan di perkuliahan gitu, Pak. Karena saya ikut penelitian udah dari semester 6 awal juga, dan saya juga waktu saat itu sedang jadi aslab juga, atau biasa disebut dengan asisten dosen gitu. Nah, jadi pada setahun terakhir ini saya mempelajari kurang lebih ada sekitar 5 bahasa mungkin. Nah, itu saya bagi waktunya, saya buat manajemen waktu kayak prioritas pekerjaan apa yang harus dilakukan sekarang gitu. Contohnya saya coba tampilkan yang kayak gini. Ya, silakan. Ada nampak mungkin, Pak? Nah, Oke. misalnya seperti ini, Pak. Jadi dibuat gitu ya. iya catatan prioritas utama gitu, Pak. Jadi saya kesampingkan misalnya kuliah itu dari jam 8 sampai jam 2 siang mungkin. Lalu nanti ada aslab lagi sampai jam 4 gitu. Nah, kan ada waktu luang lagi tuh, Pak. Jadi di waktu luang itu saya fokus mempelajari langsung 5 kali percobaan. Kalau belum 5 kali nggak bisa gitu, Pak. Jadi harus 5 kali percobaan sampai bisa. Nah, besoknya pasti bisa gitu, Pak. Iya. Emang harus Jadi nggak boleh nanggung-nanggung gitu, Pak. Iya. Oke. Gitu, Pak. Cukup Pak Yana ya. Jadi ya artinya kalau tadi kesibukan kuliah kan kalau kita pindahkan ke kesibukan bekerja prinsipnya hampir sama. Intinya kita ada waktu yang memang harus kita memang bekerja, tapi kan di luar itu kan kita punya waktu lebih lah gitu ya. Apa bisa malam, apakah bisa habis subuh atau pagi gitu ya. Apakah pas weekend, libur dan seterusnya, dan itu yang kita bisa maksimalkan untuk latihan dan belajar. Gitu ya Mas Deni, mungkin kurang lebih seperti itu ya. Benar. Oke, cukup ya Pak Yana dan teman-teman lainnya. Kita sudah di penghujung acara, dan untuk sesi terakhir ini mungkin saya minta Mas Dendi untuk closing statement dan mungkin bisa memotivasi kami-kami yang sedang belajar ya ala-ala bootcamp lah gitu Mas Dendi, dan mungkin bisa di-sharingkan seperti apa sih bagusnya belajar yang model-model bootcamp mentoring kayak gini nih. Silakan Mas Dendi, closing statement. Ya, Pak. Baik. Jadi mungkin saya lebih ngasih tips ya, Pak. Ya, boleh. Jadi tips untuk belajar codingan ini, Pak. Jadi anggaplah codingan ini sebagai apa tuh ya, Pak, istilahnya? Sebagai apa ya, Pak, istilahnya? Gitu ya. Pak. Sebagai kesenangan gitu, Pak. Passion ya. Iya, passion ya. Nah, banyak kali orang yang menganggap codingan ini untuk mencari uang gitu, Pak. Oh, gitu. Kalau udah untuk mencari uang tujuannya pasti terasa jenuhnya gitu, Pak.
Hmm. Jadi kurang lebih harus memang diniatkan dari hati sampai mahir gitu. Seperti itu, Pak. Kurang lebih seperti itu aja, Pak. Karena nanti kalau sudah mahir, dapat proyek, dapat uang, itu beda lagi, itu bonus gitu ya. Iya, Pak, benar. Jadi agak dibalik mindsetnya ya, bukan kita ngoding untuk nyari duit, tapi ngoding karena memang kita butuh dan kita senang. Nah setelah itu kemudian kita dapat istilahnya tambahan penghasilan dari ngoding, nah itu adalah bonus. Kurang lebih begitu ya Mas Dendi ya. Iya, benar sekali, Pak. Oke, demikianlah teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita sudah serangkaian mengikuti kegiatan dialog Zoom kita pada malam ini. Terima kasih banyak saya sampaikan kepada Mas Dendi Renaldo Permana yang ternyata masih kuliah ya semester 7 di Universitas Riau gitu ya. Tapi pengalamannya luar biasa, menguasai berbagai platform atau bahasa framework ya, mulai dari web based maupun mobile. Kemudian juga part-time juga di salah satu perusahaan software. Kemudian juga menjadi asisten dosen juga. Kemudian freelance juga. Luar biasa. Dan semoga apa yang disampaikan oleh beliau yang kita diskusikan malam ini bisa memberikan sharing ilmu, kemudian bisa mendapat wawasan, sehingga nanti bisa menyemangati teman-teman sekalian yang belajar di kelas online kita ini, baik yang kelas dasar maupun yang kelas mahir. Dan semoga nanti kita, Mas Dendi, bisa melanjutkan ya istilahnya komunikasi kita ini ya tidak hanya dalam acara ini, semoga nanti kalau kita juga ada proyek-proyek bisa kita minta tolong untuk dibantu gitu ya Mas Dendi ya, semoga nanti pas waktunya agak luang. Dan ya, yang jelas kita berharap dari kita ngoding ini kita bisa mendapatkan skill tambahan, kita bisa manfaatkan sebagai bekal kita, baik untuk di tempat kerja, baik untuk mencari tambahan penghasilan, dan lain-lain. Dan sampaikan Mas Dini tadi terakhir, bahwa kembalikan itu ke niat, kembalikan itu ke hati, jadikan ngoding itu sebagai satu yang menyenangkan, yang kita senangi, jangan jadikan beban, apalagi kemudian menjadi itu kayak musuh begitu ya, sehingga kita akan terbebani dan berat ketika kita ngoding. Tapi ketika kita sudah menjadikan dia sebagai satu hobi, satu kesenangan, maka kita ketika kita meluangkan waktu 1 jam, 2 jam itu tidak akan terasa, begitu ya, sehingga nanti kita benar-benar sesuai dengan targetnya bisa menguasai apa yang kita pelajari. Oke, saya rasa itu Mas Dendi, teman-teman sekalian, kita akhiri pertemuan kita pada malam ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Lebih kurangnya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.